Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revita Nada Yonika Putri. Saya dari Tero 23 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai pengendali motor elektrik. Untuk kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui mengenai konsep dasar dari motor listrik ini sendiri. Singkatnya, motor listrik itu mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ini terjadi karena arus listrik menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet lain sehingga menciptakan gaya Lorentz yang membuat motor itu berputar. Nah, ada dua jenis motor nih. Yang pertama tuh ada motor brush. Apa sih motor brush itu sendiri? Motor brush adalah motor listrik arus searah yang menggunakan sikat dan komutator untuk menyalurkan arus ke rotor sehingga menghasilkan torsi dan putaran. Motor ini simple, murah, tapi sikatnya biasanya mudah aus dan juga menimbulkan panas. Selanjutnya, bagian-bagian dari motor brush sendiri ada stator, yaitu berupa magnet permanen atau kumparan yang berfungsi menciptakan medan magnet tetap. Kemudian rotor atau bagian yang putar, di mana ketika dia dialiri arus, maka terbentuklah elektromagnetik. Yang ketiga ada sikat atau brush terbuat dari karbon yang menyalurkan arus listrik dari sumber daya ke komutator. Selanjutnya ada komutator, yaitu cincin logam bersegmen yang terpasang di rotor, di mana dia berfungsi membalik arah arus setiap setengah putaran agar putaran motor berkesinambungan. Bagaimana sih mekanisme kerja dari motor brush itu sendiri? Nah, simpelnya tuh cara kerjanya, arus dari sikat mengalir ke kumparan rotor, lalu kumparan menjadi elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini tarik-menarik dengan magnet di stator, membuat rotornya tuh berputar. Komutator tuh bertugas untuk membalik arah arus setiap setengah putaran agar motor tuh selalu berputar. Nah, contoh penggunaan dari motor brush sendiri tuh ada banyak sih. Yang pertama tuh ada konveyor kecil yang biasanya digunakan untuk memindahkan produk ringan di jalur produksi sederhana. Selain itu, dia digunakan pada sistem pintu otomatis. Selanjutnya ada bor listrik, dan yang terakhir ada kipas angin portable. Oke, selanjutnya kita bahas di pengendalian motor listrik. Jadi, motor listrik sendiri itu bisa dikendalikan dua, yaitu pengendalian arah dan juga pengendalian kecepatan. Kecepatannya sendiri bisa diatur menggunakan teknik PWM, di mana teknik mengatur lebar pulsa sinyal yang diberikan ke motor. Sementara untuk pengendalian arah motor dilakukan dengan membalikkan polaritas tegangan pada terminal motor agar dapat memutar arah pergerakan motor. Oke, next. Jadi simulasi H-bridge ini yaitu terdiri dari 4 saklar, bisa transistor atau MOSFET. Kombinasi on-off saklar ini memungkinkan pembalikan polaritas. Dan PWM ini dapat diterapkan pada simulasi H-bridge. Salah satu jalur saklar H-bridge untuk membantu kecepatan motor. Nah, untuk kegagalan dan perawatan motor listrik ini biasanya dia bisa menyebabkan karena panas, keausan, atau short circuit. Mungkin kita mulai dari yang panas. Penyebabnya sendiri biasanya beban yang terlalu berat, ventilasinya yang kecil, dan pendinginan yang kurang. Dampaknya sendiri, isolasi gulungannya terbakar dan menyebabkan motor mati total. Selain itu, ada keausan. Terjadi karena gesekan pada bearing brush motor sehingga motornya menjadi aus, pelumasan kurang, atau getaran yang berlebih. Dampaknya sendiri, motor akan menjadi berisik dan sampai dengan macet. Selain itu, ada namanya short circuit, dimana gulungannya tuh terbakar, terus kabelnya terkelupas, terlalu lembab, atau tegangannya gak stabil. Dampaknya sendiri mulai dari motornya gak bisa berputar sampai dengan menyebabkan kebakaran. Nah, untuk tips pemeliharaannya sendiri itu ada dengan melakukan pemeriksaan rutin, perawatan bearing, pengecekan kelistrikan, dan pengecekan sistem pendinginan. Untuk proteksi dasar, kita harus memproteksi arus yang berlebihan, proteksi panas, proteksi arus yang pendek, dan proteksi tegangan.
Nah, selanjutnya ada motor yang lebih modern disebut dengan motor brushless. Singkatnya, perbedaan antara motor brush dan motor brushless yaitu motor brushless ini tidak menggunakan sikat, di mana dia memiliki kelebihan lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih senyap karena tidak ada gesekan mekanis, namun kontrolnya tuh lebih sulit. Nah, pada motor brushless kumparannya tuh, nah ini izin menjelaskan, untuk pada motor brushless sendiri kumparannya tuh ada di bagian diam, sementara magnet permanennya di bagian yang berputar. Kontrol elektriknya menggunakan medan magnet stator dan rotor akan terus mengikutinya. Ini menghasilkan torsi yang lebih stabil. Nah, mungkin kita langsung next ke komutasi elektronik. Untuk kontrol elektroniknya ada dua pilihan, yaitu bisa pakai sensor dan juga sensorless. Mungkin aku akan menjelaskan dulu mengenai sensor. Komutasi elektronik menggunakan sensor, di mana motor BLDC dengan sensor mampu memberikan torsi stabil dengan kecepatan sangat rendah hingga 0 rpm karena posisi rotor terbaca langsung. Sementara komutasi elektronik sensorless yaitu lebih murah dan sederhana karena tidak memakai sensor, serta dia tahan terhadap debu, getaran, dan juga kelembapan. Kekurangannya tuh ada pada start dan kecepatan karena back EMV-nya rendah serta sensitif terhadap noise, sehingga perlu strategi start dan feel yang lebih tepat. Oke, mungkin kita masuk ke pengaruh teknik PWM. Apa sih pengaruhnya? Jadi pengaruhnya sendiri tuh, untuk yang pertama, dia memungkinkan kontrol kecepatan dan torsi yang lebih presisi. Karena tegangan efektif dapat diatur halus, memberikan respons dinamis yang cepat, kemudian mengatur fluktuasi torsi sehingga putaran motor itu lebih stabil. Selain itu juga menunjang operasi presisi pada aplikasi seperti robotika, servo, maupun kendaraan listrik. Nah, sementara pengaruh PWM sendiri pada efisiensi BLDC, dia tuh digunakan duty cycle yang tepat membutuhkan motor yang sesuai dengan energi yang dibutuhkan. Selain itu efisiensi yang itu lebih tinggi. Frekuensi PWM yang digunakan lebih rendah sehingga motor boros energi karena torsi tidak stabil. Kemudian jika digunakan frekuensi PWM terlalu tinggi, rugi di switching pada driver meningkat, menurunkan efisiensi sistem. Pemilihan frekuensi PWM yang optimal menjadi kompromi antara kehalusan performa dan efisiensi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kontrol listrik lanjutan. Mengapa sih kontrol listrik lanjutan ini dibutuhkan? Kontrol dasar pada motor DC hanya memerlukan pengaturan tegangan untuk pengendalian yang lebih relatif sederhana. Namun pada motor AC, pengendalian itu jauh lebih kompleks karena melibatkan manipulasi 3 fasa arus dan tegangan. Kontrol lanjutan ini dibutuhkan untuk mengatasi rumitnya motor AC dan membuat motor AC itu bekerja lebih optimal. Oke, kita lanjut ke transformasi. Jadi transformasi matematisnya tuh ada dua, yaitu Clark and Pak. Mungkin aku ingin menjelaskan dulu sederhananya. Clark ini mengubah sistem 3 fasa ABC yang berinteraksi dengan medan magnet berputar menjadi sistem 2 sumbu yang saling tegak lurus yang disebut sumbu alfa dan beta, di mana sistem baru ini mempresentasikan motor dalam domain 2 dimensi. Sementara transformasi Park yaitu mengubah lebih lanjut setelah sistem diubah menjadi sumbu alfa beta melalui transformasi Clark menjadi sistem sumbu yang berputar yang dikenal dengan sumbu D dan He. Tujuannya tuh untuk menyederhanakan sinyal listrik yang kompleks yang menjadi lebih stabil. Nah, arus sinusoidal yang optimal. Arus sinusoidal atau gelombang sinus adalah jenis gelombang listrik yang paling umum dan ideal. Bentuknya tuh menyerupai kurva gelombang sinus dari fungsi matematika. Arus ini secara terus-menerus berubah dari 0, naik ke puncak positif, kembali ke 0, turun ke puncak negatif, dan kembali lagi ke 0. Oke, kita lanjutkan next. Konsep dari SVM atau Space Vector Modulation untuk kontrol presisi. Singkatnya, SVM sendiri adalah metode modern yang digunakan untuk menghasilkan sinyal yang mendekati gelombang sinus
agar motor tuh berputar lebih halus dan juga efisien. Mungkin untuk lebih detailnya kita akan melakukan simulasi. Aku akan menjelaskan mengenai simulasi yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama, bagaimana sih simulasi dasar SVM itu sendiri? Nah, dari awal yang kita gunakan adalah dua data berikut, di mana ada data biru muda pada di sini dan juga data orange pada di sini. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar ini, SVM tuh tidak hanya mencari sembarang garis, tetapi garis yang memiliki margin atau ruang yang terbesar. Garis padat yang di tengah adalah hyperline kita, yaitu garis pemisah yang optimal. Garis putus-putus di kedua sisinya adalah margin yang ini. Garis ini adalah disebut margin. Nah, jarak antar hyperplane dan garis margin inilah yang dicoba dimaksimalkan oleh SVM. Kenapa sih kita perlu margin yang besar? Semakin besar margin, semakin baik modal kita dalam mengklasifikasi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini membuat modal itu lebih kuat dan juga tidak mudah salah. Nah, dalam simulasi ini, support vektor yang ditemukan adalah titik 3,3 dari kelompok biru muda dan 4,5 dari kelompok orange. Mereka disebut dengan support vektor karena hanya mereka yang mendukung dan menentukan posisi hyperline dan margin. Semua titik data lain, ini ada contoh data lain. Nah, ini mereka kenapa tidak dipilih? Karena jauh dari hyperplane dan tidak mempengaruhi penempatan garis pemisah ini. Nah, setelah model ini dilatih dan hyperplane ditemukan, kita bisa menggunakan untuk memprediksi data baru. Sebagai contoh, ada data baru di posisi 2,5 dan 3,5. Nah, karena titik ini berada di sisi kiri hyperplane, model kita akan memprediksinya sebagai kelas 0, yaitu kelompok data yang berwarna biru muda. Hasil prediksi ini menunjukkan kemampuan model untuk mengklasifikasi data yang belum pernah ada sebelumnya dengan akurat. Jadi secara ringkas tuh, SVM bekerja dengan 3 konsep utama, di mana yang pertama mencari hyperplane terbaik, memaksimalkan margin dan hyperplane dari titik-titik data terdekat, dan hanya mengandalkan supervektor untuk mengatasi posisi hyperplane tersebut. Nah, pendekatan itu membuat SVM menjadi lebih algoritma yang lebih kuat untuk klasifikasi, terutama pada data yang dapat dipisahkan secara jelas. Setelah kita mempelajari SVM, kita kemudian ke cara membaca datasheet motor dan parameter kunci. Cara membaca datasheet motor itu ada dua, yaitu dimensi mekanis dan juga karakteristik elektromekanis. Sementara parameter kuncinya sendiri ada 7. Yang pertama tegangan nominal, arus kontinu, karakteristik termal, konstanta pembangkit torsi, resistansi dan induktasi, massa dan momen inersia, serta pertimbangan bearing. Oke, selanjutnya kita masuk ke feedback, kontrol, dan PID sederhana. Nah, feedback control adalah sistem pengendalian di mana keluaran itu selalu di suatu posisi yang diukur dibandingkan dengan set point, lalu hasil perbandingan error itu digunakan untuk mengoreksi inputnya agar sistem bekerja dengan sesuai target. Tapi PID adalah strategi kontrol mengembangkan reaksi langsung antara P, I, proporsional, integral, dan derivatif. Singkatnya, feedback control dan PID adalah sistem yang membuat motor bekerja stabil dengan mengoreksi kesalahannya. Next. Nah, regenerative braking adalah metode pengereman pada motor listrik di mana energi kinetik tuh kendaraan yang biasa terbuang sebagai panas diubah lagi menjadi energi listrik, dikembalikan menjadi sumber daya. Manfaatnya di otomasi itu sangat besar, di mana dia tuh bisa menambahkan efisiensi energi, mengurangi panas rem mekanis, stabilitas sistem, dan membuat umur peralatan lebih panjang. Selain itu, manfaat di kendaraan listrik yaitu menambah jarak tempuh, hemat energi biaya, mengurangi keausan rem, dan pengendaliannya tuh lebih halus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.